Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utari Dwi Astuti, absen 33. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme pertahanan tubuh dan respon non-spesifik. Mekanisme pertahanan tubuh. Sistem imun atau pertahanan tubuh adalah sistem yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Sistem pertahanan tubuh terdiri atas yang pertama, organ limfatik primer. Organ limfatik primer ini terdiri dari sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Yang kedua, kelenjar limfatik sekunder. Kelenjar limfatik sekunder terdiri dari limfa, nodus limfa, dan tonsil. Fungsi sistem imun ada 3, yaitu penangkal benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, untuk keseimbangan fungsi tubuh, terutama menjaga keseimbangan komponen tubuh yang telah tua. Yang ketiga, sebagai pendeteksi adanya sel-sel abnormal, termutasi atau ganas, serta menghancurkannya. Pertahanan tubuh alami. Yang pertama yaitu pertahanan fisik. Pertahanan fisik itu terdiri atas kulit. Yang kedua, pertahanan mekanik. Pertahanan mekanik itu terdiri atas rambut di hidung. Yang ketiga, pertahanan kimia. Pertahanan kimia terdiri dari air mata, mukus, dan saliva. Yang keempat, pertahanan biologis. Pertahanan biologis terdiri dari populasi bakteri alami. Sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap patogen. Sel darah putih ini terdapat 5 jenis, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Di antara sel darah putih ini, ada yang bergranula dan ada yang tidak bergranula. Leukosit yang bergranula disebut dengan granulosit. Leukosit ini yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Leukosit yang tidak bergranula atau agranulosit yaitu limfosit dan monosit. Lalu di antara 5 sel darah putih ini yang lebih penting dalam berperan dalam kekebalan tubuh yaitu ada 2, yaitu sel fagosit dan limfosit. Sel fagosit ini akan menghancurkan antigen yaitu dengan cara menelannya atau fagositosis. Ada 2 macam sel fagosit, yaitu sel neutrofil dan makrofag. Sel makrofag ini dapat keluar dari dalam peredaran darah untuk masuk ke dalam jaringan tubuh. Kemampuan tersebut disebut dengan diapedesis dan berguna untuk melacak atau mencari lokasi di mana antigen atau kuman berada. Jika antigen ditemukan, maka sel makrofag juga akan melakukan fagositosis. Yang kedua yaitu limfosit. Limfosit ini terdiri atas limfosit T atau sel T, limfosit B atau sel B. Keduanya dihasilkan oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan menghasilkan antibodi yang disesuaikan dengan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Berikut ini adalah gambar sistem imun atau pertahanan tubuh bekerja. Mekanisme pertahanan tubuh manusia dibedakan menjadi 2, yaitu respon non-spesifik dan respon spesifik. Berikut ini perbedaan respon non-spesifik dan respon spesifik. Respon non-spesifik yaitu bereaksi bersama semua agen infeksi. Kalau respon spesifik memiliki reaksi berbeda untuk agen infeksi yang berbeda. Respon spesifik ini tidak memiliki memori terhadap infeksi. Kalau respon spesifik ini memiliki memori terhadap infeksi sebelumnya. Kalau respon non-spesifik, tingkat reaksi sama pada tiap agen infeksi yang berusaha menyerang. Jika respon spesifik ini, tingkat reaksi akan lebih besar terhadap agen infeksi yang pernah menyerang sebelumnya. Pertahanan tubuh juga melibatkan antigen dan antibodi. Antigen merupakan materi asing berupa bahan kimia beracun seperti bisa ular, yang dapat memicu bereaksinya sel B dan sel T. Sel B dan sel T merupakan jenis limfosit atau sel darah putih untuk pertahanan tubuh lapis ketiga. Antibodi atau imunoglobulin adalah glikoprotein plasma yang bersirkulasi dan dapat berinteraksi secara spesifik dengan determinan antigen. Tahapan aktivitas sel pertahanan tubuh dalam menghadapi zat asing yaitu 1. Pengenalan antigen. Pengenalan antigen yaitu secara sel-sel darah putih akan mengenali antigen atau zat asing. Kemudian sel darah putih menandai bentuk molekul protein dan molekul lain pada permukaan sel. Yang ketiga, sel darah putih dapat dibedakan antara sel
diri sendiri dan bukan sel diri sendiri atau sel asing. Yang kedua, komunitas antar sel. Komunitas antar sel ini leukosit yang sudah mengenali molekul asing atau misalnya berupa bakteri maupun mikroorganisme lain. Selanjutnya menginformasikan kepada sel-sel pertahanan tubuh lain bahwa antigen telah datang. Komunikasi antar sel tersebut diperantarai oleh sitokin atau suatu protein yang disekresi oleh sel bernukleus. Yang ketiga, mengalahkan penyerang. Sel penyerang atau antigen akan dilemahkan dengan protein spesifik yang diproduksi oleh sel pertahanan tubuh yang disebut antibodi. Antibodi akan mengikat antigen sehingga mudah dihancurkan oleh leukosit. Respon non-spesifik. Respon non-spesifik dibedakan menjadi dua macam pertahanan, yaitu pertahanan lapis pertama dan pertahanan lapis kedua. Pertahanan lapis pertama, pertahanan ini berfungsi melawan infeksi yang terdapat pada permukaan tubuh, yaitu berupa kulit, membran mukosa, sekremi alam, dan bakteri alami. Kulit merupakan bagian pertahanan tubuh yang paling awal terhadap agen infeksi karena kulit langsung terpapar lingkungan. Sebuah luka kecil dapat menyebabkan bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh, tetapi kelenjar pada kulit akan menyekresi asam lemak dan keringat yang mengandung garam sehingga menghambat laju bakteri. Membran mukosa, saluran pernapasan yang mengekresi lendir akan merangkap bakteri. Sebagian lendir yang mengandung bakteri dan masuk ke saluran pernapasan secara refleksi akan dikeluarkan melalui bersin atau batuk. Sekresi alami. Sekresi alami dari tubuh banyak mengandung bakterisida. Liur dan air mata mengandung lisozim. Asam di lambung dapat membunuh bakteri yang masuk lewat makanan. ASI atau air susu ibu mengandung laktoperoksidase. Cairan sperma mengandung spermin. Bakteri alami. Secara normal pada kulit, saluran pencernaan, dan saluran kelamin terdapat beberapa jenis bakteri alami yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Pada situasi tertentu, ketika seseorang menggunakan antibiotik, bakteri alami akan terganggu, sehingga organisme patogen akan memasuki tubuh yang disebut dengan infeksi oportunis. Pertahanan lapis kedua. Pertahanan lapis kedua ini berfungsi melawan bakteri atau infeksi yang gagal dilawan oleh pertahanan lapis pertama. Pertahanan lapis kedua ini meliputi fagosit dan sel pembunuh alami, protein komplement, interferon, sitokin, dan inflamasi. Fagosit dan sel pembunuh alami adalah sel darah putih yang memiliki kemampuan menelan dan menghancurkan mikrob dan material asing yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya tangan terluka. Protein komplement, terdapat lebih dari 20 jenis protein komplement. Protein komplement ini dibentuk di hati dan bersirkulasi mengikuti aliran darah dalam bentuk tidak aktif. Interferon. Beberapa sel mengekresi interferon ketika terinfeksi suatu partikel virus. Sitokin adalah molekul protein yang dihasilkan oleh sel T dan berfungsi sebagai pembawa pesan antar sel yang membentuk sistem kekebalan. Inflamasi adalah reaksi akibat timbulnya infeksi dan terbukanya arteriol di sekitar daerah yang terluka sehingga suplai darah ke daerah yang terluka meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.